Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratinda Sundari. Saya dari kelas PSPBA 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata expose atau luar dan term yang berarti panas atau kalor. Jadi eksoterm dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi kimia yang bisa menciptakan kalor. Reaksi ini muncul karena terjadi perpindahan panas atau kalor yang berasal dari sistem menuju ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan menjadi lebih tinggi atau panas. Reaksi eksoterm sendiri bisa terjadi secara alami maupun disengaja. Contoh reaksi eksoterm yang terjadi secara alami adalah air yang mengalir, besi yang berkarat, atau proses pembakaran kayu. Sementara itu, reaksi eksoterm yang terjadi karena disengaja, misalnya proses percobaan di laboratorium seperti mencampur air dengan asam pekat, air dengan natrium peroksida, dan lainnya. Meskipun demikian, biasanya reaksi ini terjadi secara spontan, contohnya proses pembuatan etanol dan fermentasi glukosa atau reaksi dari pembuatan NaCl. Pada reaksi ini NaOH dan HCl menjadi reaktan, sedangkan H2O dan NaCl adalah produknya. Dalam urutan reaksi tersebut, yang menjadi reaktannya adalah larutan HCl serta NaOH, sementara yang menjadi produknya adalah larutan NaCl dan H2O. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm bisa diartikan sebagai reaksi ketika kalor dari lingkungan masuk pada sistem, atau lebih mudahnya adalah bentuk reaksi penyerapan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem yang berakibat penurunan suhu dari lingkungan menjadi lebih rendah. Oleh karena menyerap energi, reaksi ini bisa menyebabkan meningkatnya energi pada sistem. Jadi besar entalpi juga tentu meningkat dan terjadi perubahan ke arah positif. Contoh dari reaksi ini dalam keseharian adalah proses fotosintesis pada tanaman. Ketika proses ini terjadi, pohon menyerap panas yang berasal dari matahari lalu menambah entalpi dari reaksi yang terjadi. Ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm. Supaya memudahkan dalam mengenali suatu reaksi yang masuk dalam kelompok reaksi eksoterm, berikut beberapa ciri yang bisa diperhatikan. Lingkungan akan menyerap kalor dari sistem, baik sistem maupun lingkungan memiliki besar kalor yang sama. Saat kalor pada sistem dan lingkungan dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Ketika akhir reaksi, kalor pada lingkungan angkanya selalu lebih rendah daripada kalor pada sistem. Ciri-ciri dari reaksi endoterm antara lain produk mempunyai jumlah energi yang lebih besar dibandingkan dengan reaktan. Ikatan kimia yang terbentuk bisa melepas energi dibandingkan dengan reaktan. Energi ikatan pada produk memiliki jumlah yang lebih besar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.